Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Kriswanto Nugroho, Indri Nugroho, dan Wahyu Fajar Triatmaja akan mempresentasikan materi strategi bisnis digital tentang e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik. Electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan komputer yang lainnya. Perdagangan ini biasanya melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Saat ini perdagangan elektronik memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Salah satu contoh mudahnya adalah jika bisnis kamu menjadi produsen bahan baku kulit sintetis untuk usaha pembuatan tas dan sepatu. Jenis B2B menyediakan volume kebutuhan barang dan jasa yang besar sehingga pelakunya membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan bisnisnya, dan tentu saja resikonya juga cukup besar. Yang kedua, business to consumer. Business to consumer adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Business to consumer lainnya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. Contoh bisnis B2C yang cukup populer di Indonesia adalah Lazada, Amazon, eBay, Traveloka, Blibli, dan lain sebagainya. Ketiga adalah consumer to consumer. Selain B2C, consumer to consumer juga termasuk jenis bisnis e-commerce yang populer. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas dua model, yakni marketplace dan flash sale. Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Di dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contoh platform C2C yang sudah terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Yang keempat, consumer to business. Seperti namanya, di dalam jenis consumer to business, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini, individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya adalah para content creator yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Yang kelima, business to administration. Business to administration atau yang bisa dikenal sebagai business to government adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh operasional dan proyek pemerintah, dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu consumer to administration atau C2A e-commerce. Selain itu ada pula jenis consumer to administration C2A atau consumer to government atau C2G yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contoh adalah pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Kedua jenis bisnis e-commerce yaitu B2A dan C2A mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan efisiensi
dan kemudahan penggunaan layanan baik pemerintah maupun individu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu nomor 7, online to offline atau O2O e-commerce. Ini adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode pembayaran dalam e-commerce. Ada banyak metode pembayaran yang biasa dipakai dalam transaksi elektronik. Namun secara umum, metode pembayaran tersebut dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, pembayaran secara elektronik. Metode pembayaran ini merupakan yang paling sering digunakan karena dianggap mudah, cepat, dan aman. Transaksi dengan metode pembayaran elektronik atau non-tunai dapat digunakan dengan kartu kredit, GoPay, Dana, Link Aja, OVO, PayPal, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pembayaran via transfer. Pembayaran dengan menggunakan cara transfer dana dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Pada praktiknya, pembeli melakukan pemesanan dan membayar tagihan, lalu penjual akan memproses pemesanan tersebut. Dalam e-commerce, dikenal dengan Payment Gateway. Payment Gateway merupakan layanan aplikasi yang menjadi perantara transaksi pembeli dan penjual bisnis online, khususnya untuk memudahkan sistem pembayaran. Umumnya ini bisa menggunakan transfer bank, transfer dengan virtual account, hingga menggunakan e-wallet yang sudah banyak digunakan. Ketiga yaitu cash on delivery atau COD. Transaksi pembayaran dengan cara COD dianggap paling aman oleh sebagian orang. Pada metode pembayaran ini, pembeli dan penjual bertemu secara langsung atau diwakili oleh kurir dan melakukan transaksi secara tatap muka. Selanjutnya yaitu manfaat e-commerce. Manfaat dalam menggunakan e-commerce dalam suatu perusahaan sebagai sistem transaksi adalah yang pertama, meningkatkan branding. Produk kamu akan lebih dikenal oleh masyarakat luas saat memasarkannya di e-commerce. Branding yang meningkat akan menambah pelanggan baru serta keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. E-commerce dapat terdeteksi oleh mesin pencari seperti Google, sehingga akan banyak pengunjung yang mengunjungi website e-commerce kamu. Yang kedua, dapat meningkatkan pangsa pasar. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. E-commerce mampu memangkas biaya operasional para pengusaha. Kamu tidak memerlukan biaya lebih untuk melakukan promosi, membayar sewa toko, membayar upah karyawan, dan lain sebagainya. Cukup mengandalkan internet dan teknik marketing saja, kamu sudah bisa melakukan proses jual beli. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Dulu, untuk melakukan promosi bisnis, kamu harus membuat poster, pamflet, bazar, dan lain sebagainya. Sekarang, kamu tidak perlu repot melakukan itu semua karena proses pemasaran bisa dengan mudah dilakukan hanya melalui e-commerce saja. Selain lebih mudah, kamu juga bisa melakukan pemasaran yang lebih luas dan tidak terbatas, sehingga kamu bisa lebih mudah dikenali banyak orang. Selanjutnya, yang kelima yaitu bisnis berjalan selama 24 jam. Tidak seperti toko offline, perdagangan online memberikan kemudahan bagi para seller untuk mempromosikan produknya selama 24 jam. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan karena konsumen pun bisa dengan bebas membeli produk kamu tanpa harus terikat oleh waktu. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan keuntungan lebih dengan menjual produk di e-commerce. Yang keenam yaitu meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. Ke-7 yaitu meningkatkan supply management. Transaksi e-commerce menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan
dan jumlah stok barang yang tersedia sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisien biaya tersebut, maka sistem supply management yang baik harus ditingkatkan. Selanjutnya yang ke-8, memperpendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor, di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual apabila kehabisan barang dapat memesannya setiap waktu karena online, serta akan lebih cepat dan teratur, karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer. Berikutnya, adapun dampak negatif dari e-commerce. Berikut merupakan dampak negatif yang biasa dirasakan oleh para pengguna transaksi jual beli online. Yang pertama, masih rawan penipuan online. Sistem e-commerce yang sepenuhnya mempercayakan pada transaksi digital membuatnya semakin rentan dari potensi kejahatan. Tak tanggung-tanggung, jumlah kerugian yang diterima konsumen maupun pedagang dari aktivitas jual beli angkanya bisa sangat signifikan. Oleh sebab itu, pastikan selalu menggunakan background check atau manfaatkan layanan Rekber jika bertransaksi dengan cara mencurigakan. Yang kedua, farming data pribadi. Di Indonesia belum ada peraturan atau perlindungan data konsumen, sehingga banyak orang yang masih ragu belanja online. Informasi rahasia yang terungkap ke pihak kurang bertanggung jawab berpotensi menyebabkan kerugian besar. Yang ketiga, gangguan layanan. Indonesia masih harus menghadapi masalah infrastruktur dan prosedur e-commerce. Masalah gangguan layanan internet bisa saja terjadi mengakibatkan pelaku usaha kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dampak negatif yang selanjutnya, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Berbagai faktor bisa saja terjadi yang menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan konsumen. Misalnya, gangguan teknis, faktor layanan, praktis bisnis tidak benar, dan masih banyak penyebab lainnya. Membangun kepercayaan konsumen memang menjadi pondasi penting dalam bisnis e-commerce. Dampak positif negatif e-commerce terkait kepercayaan konsumen tergantung bagaimana pelaku usaha meningkatkan pelayanan dan follow up. Selanjutnya, kesimpulan. Sampai di sini kita sudah sedikit banyak mengetahui tentang e-commerce, mulai dari pengertian, jenis, manfaat, hingga kelebihan dan kekurangannya. Di masa yang akan mendatang, e-commerce ini akan kian tumbuh dan berkembang, karena semua hal telah beralih digital termasuk jual beli. Sehingga memiliki e-commerce merupakan peluang terbaik untuk masa yang akan datang. Demikianlah penjelasan tentang e-commerce dari kelompok kami. Semoga apa yang kita presentasikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.